Lebih dari 2 pekan tanpa hujan membuat kebakaran lahan meluas di sejumlah wilayah Sumsel dan masih dilakukan pemadaman hingga saat ini. Lahan di sejumlah wilayah di Sumsel semakin kering dan mengakibatkan kebakaran meluas, seperti di Kabupaten Ogan Ilir, Musirawas, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang, Ilir atau Pali. Pemadaman saat ini masih berlangsung di Kabupaten Pali yang sudah 3 hari disusul Kabupaten Ogan Ilir dengan jenis lahan mineral. Ketersediaan air di kanal sekitar lahan yang mulai menipis menjadi kendala pemadaman. Pasti timbul banyak sekali hotspot gitu, tetapi kembali lagi kita sampaikan bahwa hotspot itu belum tentu fire spot. Makanya perlu patroli udara ada dari Pak Iqbal juga selalu rutin pagi, siang, kemudian ada waterbombing juga dilakukan, di darat juga kita melaksanakan patroli. Itu sekarang sangat membantu sekali. Pasti signifikan karena memang beberapa titik ini lebih panas dibandingkan daerah yang lain. Kalau yang Pali memang akses agak lumayan jauh dan sumber air masih ada tetapi sudah semakin sedikit. Kondisi terkini dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Purwantoro. Purwantoro, selamat siang. Bagaimana perkembangan pemadaman titik api dan apa langkah yang dilakukan Satgas setempat? Baik, selamat siang Okta. Sampai saat ini tim Satgas Gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api masih melakukan penjagaan di areal yang berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang 3 hari kemarin dilakukan pemadaman karena daerah tersebut terbakar. Penjagaan yang dilakukan oleh Satgas itu untuk memastikan agar titik-titik api yang sudah padam itu tidak muncul kembali. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Sumatera Selatan dengan menetapkan status di daerahnya sebagai siaga darurat karhutla karena mengingat puncak musim kemarau sebentar lagi akan datang, kemudian jumlah curah hujan atau hari hujan yang ada di Sumatera Selatan sudah 10 hari lebih tidak turun hujan. Upaya ini dilakukan sejak awal dengan melakukan modifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan. Ini dimaksudkan untuk melakukan pembasahan khususnya di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan-lahan yang berupa tanah-tanah gambut atau wilayah gambut yang ada di Sumatera Selatan. Beberapa hari terakhir memang di bulan Juli ini titik panas yang menjadi titik api akhirnya itu memang cukup meningkat karena salah satunya dipicu oleh memang tidak adanya hujan selama lebih dari 10 hari tersebut. Upaya pemadaman juga sudah dilakukan oleh Satgas Gabungan Karhutla Sumatera Selatan melalui darat dan udara, selain juga melakukan patroli di wilayah-wilayah yang saat ini rawan karena cuaca yang cukup panas. Okta. Ya, Purwantoro, kebakaran hutan dan lahan ini sepertinya terjadi tiap tahun. Apa hal ini semata-mata karena musim kemarau? Ya, Okta, sebenarnya untuk seluruh Indonesia khususnya itu cuaca panas itu tidak serta-merta akan menimbulkan api. Jadi dari beberapa kejadian yang ada, terutama di Sumatera Selatan, itu adanya kesengajaan atau adanya aktivitas di saat musim kemarau ini orang atau warga atau masyarakat yang melakukan aktivitas membakar untuk dengan segala alasan masing-masing, entah itu untuk membersihkan lahan atau membuka lahan baru. Nah, inilah yang menjadi fokus utama dari Satgas Karhutla, terutama untuk melakukan sosialisasi bahwasannya untuk kepada masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan upaya-upaya atau melakukan tindakan-tindakan membakar lahan atau hutan
untuk alasan apapun, terutama di musim kemarau saat ini. Ini sudah dilakukan, namun memang mungkin di tingkat masyarakat memang masih belum ada atau memang sudah menjadi kebiasaan, dan faktor ekonomi juga untuk lebih murah apabila melakukan pembersihan lahan atau pembukaan lahan baru dengan cara dibakar. Okta. Ya, ada faktor aktivitas masyarakat sebagai pemicu kebakaran hutan. Tentu saat ini Satgas tengah bekerja untuk menjaga agar tidak ada titik api kembali di hutan di Sumatera Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro melaporkan dari Palembang.